Halo, ketemu lagi dengan saya Suryo Pengardianto, mahasiswa akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat ulasan mengenai teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Berikut simak video ulasan berikut ini. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Ada beberapa pengertian tentang teori efisiensi pasar. Yang pertama, berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Teori ini menjelaskan bahwa dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. 2. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. 3. Berdasarkan distribusi informasi. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas diperoleh setelah setiap orang memiliki informasi dan dianggap mendapatkan informasi yang sama. 4. Berdasarkan proses dinamik. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang tercantum dalam pasar secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi dalam konsep efisiensi, pasar ini membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi, bagaimana bereaksi terhadap informasi-informasi tersebut, serta sejauh mana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga yang baru. Ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien, harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Dalam mempelajari konsep pasar efisien, perhatian kita akan diarahkan pada sejauh mana dan seberapa cepat informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar, yang tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Menyebutkan bahwa harga sekarang sekuritas mencerminkan dua jenis informasi. Yang pertama, informasi yang sudah diketahui dan informasi yang masih memerlukan dugaan. Informasi yang sudah diketahui meliputi dua macam, yaitu informasi masa lalu dan informasi saat ini, current information. Selain juga kejadian atau peristiwa yang telah diumumkan tetapi masih akan terjadi. Contoh informasi yang masih membutuhkan dugaan adalah jika banyak investor percaya bahwa suku bunga akan segera turun, harga-harga akan mencerminkan kepercayaan ini sebelum penurunan sebenarnya terjadi. Kemudian efisiensi pasar diukur seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Efisien tidaknya suatu pasar juga akan memberikan implikasi kepada investor dalam melakukan strategi investasinya. Ketika pasar efisien, pada saat itu kinerja reksadana indeks tidak berada di bawah kinerja reksadana saham. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sudah pembelian. Terdapat dua teori yang membahas perilaku konsumen, yakni teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Ada dua jenis perilaku konsumen, rasional dan irasional. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor sosial, marketing, strategi, dan faktor pribadi. Hitung experiencer, sebagai seorang mahasiswa apa sih yang paling sering kamu beli? Mungkin ada yang menjawab alat tulis, kuota internet, buku, kamus, atau handphone. Sekecil apapun barang yang kamu beli, kamu telah berperan dalam kegiatan perekonomian sebagai konsumen. Dan ternyata ada teori yang membahas perilakumu sebagai konsumen dalam kegiatan perekonomian. Penasaran? Yuk simak ulasan berikut ini. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Tahap pertama ialah sebelum pembelian. Di tahap ini, konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli, seperti mencari informasi di internet atau lewat iklan TV dan sebagainya. Yaitu tahap kedua, ialah saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk tersebut. Bisa jadi itu di offline atau online. Offline sendiri salah satu contohnya di pasar atau di supermarket atau di warung mana aja itu bisa disebut pembelian. Dan juga secara online di Shopee atau marketplace lainnya. Tahap ketiga adalah setelah pembelian.
Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk telah habis, ataupun pada saat konsumen telah merasa bosan. Disinilah inti dari pembeliannya, seperti ada yang mereview, menggunakannya, menganalisanya, pentingkah barang yang ia beli, apakah perlukah atau sekedar hanya ingin membelinya saja. Setelah kebutuhannya terpenuhi, pasti akan timbul rasa bosan yang akhirnya melepas produk yang dibeli. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, diantaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Nah, sudah selesai menonton mengenai ulasan dari teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen kan? Segitu dulu video mengenai ulasan berikutnya. Nanti akan saya post setelah tugas-tugasnya ada lagi di @modo. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.